Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Oke, kali ini kita lanjut lagi dengan topik ya aritmatika. Topiknya yaitu kita sekarang tentang tes TPA dan CPNS dulu ya. Oke, karena kan berhubung ini untuk masuk universitasnya juga semakin dekat, dan juga untuk tes CPNS-nya juga yang bakalan dibuka gitu. Jadi supaya teman-teman semuanya bisa prepare, bisa yang prepare yang mau masuk universitas, dan juga prepare untuk teman-teman yang mau ikut tes CPNS kayak gitu. Ini udah part yang ke-6-nya untuk aritmatika. Terus kalau misalnya teman-teman pengen cek yang kayak topiknya yang lainnya kayak deret kayak gitu ya, terus aljabarnya teman-teman biar lebih memudahkan mencarinya, nanti cek aja di playlist, nama playlistnya itu yang CPNS. Oke, kita mulai aja untuk soal yang pertama. Oh iya, disclaimer dulu nih, nanti kalau misalnya ada suara berisik, suara motor lewat gitu, diabaikan aja ya, kita fokus aja. Oke, kita mulai nih nomor yang pertama. Dari sebuah kertas persegi berukuran 8 cm. Oke, kita buat dulu nih. Ini kan katanya kertasnya itu bentuknya persegi. Oke, jadi persegi, kalau persegi itu berarti sisinya sama panjang ya. Oke, jadi sisinya itu yang ini sama yang ini itu sama. Jadi ini berukuran 8 cm katanya. Jadi ini 8 cm, yang ini juga 8 cm. Oke, terus dipotong menjadi sebuah lingkaran dengan ukurannya terbesar. Jadi dibuat lingkarannya itu maksimal dari persegi ini. Yang ditanya adalah perbandingan luas lingkaran dan luas perseginya. Jadi ini perbandingan luas lingkaran dibandingin dengan luas persegi. Oke, ya. Berarti kan kita harus tahu dulu nih, tadi kan katanya supaya dapat ukuran terbesar ya. Berarti kalau bisa nih kita gambarin di sini lingkarannya, nggak apa, jadi ini bentuknya bagus ya. Aduh, nggak bagus banget lingkarannya. Oke, jadi di dalam sini nih ada lingkarannya. Oke, jadi ini ada lingkaran. Jadi berapa luasnya ini, kayak gitu. Oke, ini kan 8 cm ya, panjangnya ini sisinya. Berarti kan setengah, kalau yang ini, kalau lingkaran, ini kan namanya diameter ya. Ya kan? Kalau setengahnya ini namanya jari-jari R. Oke, jadi kita bisa cari rumusnya, kita bisa cari luasnya. Jadi ini panjangnya 8, ini 8 cm diameternya, berarti untuk jari-jarinya, jari-jari itu kan setengah dari diameter ya. Jadi nih, jadi jari-jari itu setengah dari diameternya. Ini kan diameternya berarti yang tengahnya nih ya, diameternya itu sama nih ukurannya dengan sisinya persegi, yaitu 8 cm. Berarti jari-jarinya itu adalah setengah dari 8, berarti jari-jarinya 4 cm. Oke, bisa ngerti ya? Baru kita buat nih ke sini. Ingat rumus dari luas lingkaran itu kan VR kuadrat ya. Nih, sedangkan rumus dari luas persegi itu adalah sisi kuadrat. Kayak gitu. Oke, kita masukin nih. Ini V, R-nya tadi berapa? R-nya kan berarti 4 ya. Berarti 4 kuadrat per, ini di 8 nih sisinya. Berarti 8 kuadrat. Oke, ini V-nya nggak usah kita ubah dulu. 6 kuadrat itu kan 16 ya. 6 kuadrat, 4 kuadrat itu 16. Sedangkan 8 kuadrat itu 64. Ya kan? Ini bisa nggak sama-sama dibagi berapa nih? Ini sama-sama dibagi, kayaknya 16 bisa deh. Bentar, kalau 16, coba kita kali 16 kali 4. 2 kali 4 kali 6, 24 ya. 4, ini 2, 4, 6. Benar. Berarti sama-sama dibagi 16 ya. Ini bagi 16, bagi 16. Ini bagi 16, 1, ini 4. Ya kan? Berarti perbandingannya V per 4. Ya kan? Teman-teman ingat, nilai V itu, ini saya buat sini ya, itu kan 3,14 ya. Nah, nih, per 4. Oke, ini kita anggap dalam bulat aja ya. Jadi sama-sama dibagi 3. Berarti kan ini jadi 1 per, oh sorry, kok dibagi sih, disederhanain maksudnya. Ini kan kalau dibagi sama-sama dibagi kan nggak bisa ya. Jadi ini perbandingannya itu adalah 3 dibanding 4. Gitu. Berarti jawabnya itu adalah yang C. Oke, bisa ya. Jadi teman-teman harus ingat nih rumusnya lingkaran itu bagaimana, rumusnya persegi itu bagaimana. Oke, kita. Oke, bisa ya.
Kita lanjut untuk soal yang kedua. Nih. Jika sebuah tiang tingginya 112 meter membentuk bayangan setinggi 56. Oke, jadi anggap deh tiangnya itu ini ya, yang garis vertikal ini 112 meter. Kalau bayangan kan dia kan ke sini ya. Kalau misalnya kayak gini, kan bayangannya itu yang ini tingginya. Kalau misalnya ada seorang berdiri atau tiang listrik kayak gitu kan, kalau misalnya siang hari kan ada bayangannya nih. Jadi bayangannya itu yang ini, yang di sini ya. Ini bayangannya, yaitu berapa nih katanya? 56 ya. Jadi bayangannya itu yang ini, 56 meter. Oke. Terus katanya kalau misalnya panjangnya itu, jika panjang tiangnya itu 38, berarti kan ini tadi tinggi ya. Nah, ini tinggi tiangnya. Berarti yang diminta itu kan pas waktu tingginya itu sekitar 38 ini. Nah, berapa nih nilainya ini tuh berapa? Kayak gitu ya. Oke, berarti kalau kita bisa lihat ini namanya perbandingan itu ya, perbandingan seimbang kayak gitu. Jadi perbandingannya itu setara atau sama. Oke, jadi kalau misalnya tingginya makin tinggi, berarti dia tinggi bayangannya juga makin besar dong, ya kan, makin tinggi gitu. Tapi kalau misalnya makin rendah tiangnya, berarti otomatis bayangannya juga makin tinggi, makin rendah, kayak gitu. Berarti kita buat perbandingan. Jadi misalnya gini, jadi kalau ini oke, buat gini deh, ini bayangan, ini tinggi tiang. Oke, kita buat yang diketahuinya ya. Jadi bayangannya tingginya 56 dengan tingginya ini 112, ya kan? Yang ditanya jika bayangannya itu, yang ditanya bayangannya ya, tingginya 38. Ini. Berarti yang ditanya kita misalkan nih bayangan itu berapa? Oke, berarti makin ke bawah dong, ya kan? Jadi ini perbandingan senilai. Ya, perbandingan senilai namanya, bukan perbandingan apa tadi searah ya, bukan, tapi perbandingan senilai namanya. Oke, ini namanya perbandingan senilai. Oke, jadi kalau misalnya kalau ini dia makin besar bayangannya, berarti otomatis tingginya juga makin besar gitu. Jadi berbanding senilai. Oke, berarti untuk carinya ini nggak usah dibalik ya. Berarti perbandingan 56 per X sama dengan 112 per 38. Ini kita kali silang nih. Berarti X dikali 112 sama dengan 56 dikali 38. Oke, ini bisa nggak sederhana ini? Bentar. 112 sama 56 kayaknya dibagi sama-sama dibagi 56 ya. Coba kita kali 56 kali 2. 6 kali 2, 12 ya. 2, 1, 2 kali 5, 10, tambah 1, ya benar. Oke, ini sama-sama dibagi 56. Ini sisa 2, ini sisa 1. Habis ya, karena coret. Ini kan 2 sama 38. Berarti sama-sama dibagi berapa tuh? Bisa sama-sama dibagi 2 ya. Oke, ini dibagi 2. Ini dibagi 2. Berarti ini jadi 19. Berarti X sama dengan 19 meter. Oh, oke. Di sini nggak ada ya jawabannya. Oke. Mungkin saya ketik typo. Oke, berarti yang mendekati itu ini ya. Tapi bukan berarti teman-teman nanti carinya itu yang mendekati, bukan. Ini karena saya salah tulis aja. Oke. Berarti ini jawabnya adalah 19 meter. Oke, dengan perbandingan seperti ini ya. Bisa ya? Oke. Lanjut lagi untuk soal yang ketiga. Oke, itu saya maksud ada suara berisik. Tuh orang santai banget. Oke, nih. Ana ingin membuat akuarium berserta tutupnya berbentuk kubus. Ini akuariumnya bentuknya kubus nih. Oke, ingat dulu bentuknya kubus akuariumnya. Berarti kan kalau soal kubis yang berarti yang kayak gini ya. Oke, kita gambarin dulu deh. Bentuknya kubus kayak gini ya. Terus luas permukaannya berarti katanya luas kubusnya ini
sama dengan 384 cm bujur sangkar. Berapa sentimeter rusuk? Yang ditanya rusuk loh, yang ini. Oke, masing-masing rusuknya ini berapa? Oke, teman-teman harus tahu dulu rumus luasnya kubus itu apa. Kayak gitu ya. Jadi, nih, kalau luas kubus itu rumusnya itu adalah 6S kuadrat. Oke, berarti kita masukin dulu nih. Ini kan luasnya udah diketahui ya. Berarti ini 384 sama dengan 6S kuadrat. Supaya lebih memudahkan kita bagi 6 ya. Ini coret 6-nya dibagi 6. Coba kita bagi 384 dibagi 6. 38 bagi 6, 6 ya pendekatnya 6. Berarti ini 36. Ini dikurang, ini 2, 4, 24 dibagi 6, 4 ya. Nah, dikali 24, ini udah 0. Berarti 64 ya. Berarti 64, ini bagi 6 tadi ya, sama dengan S kuadrat. Berarti, supaya dapat S berarti jadi akar ya. Jadi S sama dengan akar dari 64. Akar dari 64 sama dengan 8. Ya kan? Berarti jawabnya adalah yang C. Bisa gampang ya. Jadi teman-teman harus tahu rumusnya apa. Ini kan rumusnya luasnya kubus kan 6S kuadrat. Tapi nanti kalau misalnya ditanya itu volumenya, itu berarti sisinya pangkat 3. Oke, lanjut lagi soal berikutnya. Nih, sebuah bak mandi berbentuk kubus. Oke, lagi-lagi kubus lagi nih. Ini bak mandi ya, kalau tadi akuarium. Oke, kita gambar dulu nih. Hop. Oke, ibaratnya kayak gini deh. Terus panjang rusuknya, ini panjang rusuknya katanya 80 cm. Apabila bak tersebut diisi air yang mempunyai debit, oke, debitnya itu nih, jadi 320 mili per menitnya gitu untuk mengisinya. Berarti debitnya kita buat dulu ya, sama dengan 320 mili per menit. Oke, yang ditanya adalah berapa waktu yang dibutuhkan agar bak mandi tersebut penuh. Berarti kalau kita mau cari berapa waktunya penuh, berarti kita harus tahu dulu dong berapa volumenya ini, berapa volume dari bak mandi ini, fullnya itu berapa. Kayak gitu, supaya kita tahu waktunya itu berapa, dalam waktu berapa menit, supaya bak mandinya ini tuh penuh, kayak gitu. Oke, berarti kita harus cari volume ya, karena kan tadi katanya bentuknya kubus, berarti kita harus cari volumenya dulu, kayak gitu. Jadi ingat tadi volumenya kubus itu rumusnya kan tadi apa ya, S pangkat 3 ya. Nah, berarti kan kita tahu sisinya rusuknya 80 cm. Berarti ini sama artinya 80 pangkat 3. Oke, atau ini sama juga dengan 80 dikali 80 dikali 80. Oke, ini nolnya kita buat belakangan aja ya, kita kalikan 88-nya dulu. 8 kali 8 kan 68 ya, 64 dikali 8. 8 kali 4 kan 32, 2, 3, 8 kali 6, 48, 48 ditambah 3, berarti 51. Oke, jadi ini 512. Nah, nolnya tinggal tambah aja ke belakang. Ini ada 3 kan, 1, 2, 3. Ya. Oke, ini centimeter kubik. Kita kan mau jadikan dia ke milinya. Berarti ini kita bagi gitu ya, bagi 1000 ya. Coret ini. Berarti ini jadinya 512 mili. Oke, kita dapat volumenya nih. Setelah kita dapat volumenya, kita kan mau cari waktu nih. Nah, teman-teman gini aja, kalau misalnya nggak tahu rumusnya, ini kan kita mau jadikan satuannya menit ya. Ya kan, berarti kan volumenya harus coret dong satuannya. Kayak gitu. Jadi kita bisa jawab berdasarkan satuannya. Kayak gitu. Kalau misalnya lupa rumusnya, tapi itu sih bukan bukan alternatif yang bagus, tapi itu triknya supaya teman-teman nggak kosongin jawabannya. Kayak gitu. Jadi lihat dari satuannya aja. Jadi kalau misalnya seperti ini, kita kan mau cari waktu ya.
Berarti supaya volumenya itu sama-sama coret, berarti waktu itu adalah volume dibagi dengan debitnya. Oke, volumenya itu 512 mili, sedangkan debitnya yaitu 320 mili per menit. Kayak gini, ya kan? Ini milinya coret. Nah, sekarang tinggal kita bagi nih. 512 dibagi 320. Lebih dekat ke mana nih? Oke, lebih dekat ke 2 ya. Ke 1,6. 1,6 ya berarti dekat ke 2 ya. Nih, 1,6 menit. Oke, jadi ini lebih dekatnya ke 2 menit. Jadi dalam waktu segini, bak mandinya ini itu bakalan penuh. Karena kan volumenya atau isi penuhnya si bak mandi ini 512 mili penuhnya. Kayak gitu. Oke, saya. Oke, lanjut lagi. Ini soal yang terakhir. Sebuah wadah berbentuk silindris diisi dengan 1/8 minyak gitu. Ada katanya ini ya. Nya ini berarti ini menunjukkan silindris ya, bentuk silindrisnya. Wadahnya. Jadi misal wadahnya itu kan bentuknya katanya silindris nih, berarti kayak gini. Jadi ini nggak dikasih tahu nih volumenya itu berapa isinya, kayak gitu. Jadi kita misalkan isi penuhnya ini itu adalah X. Oke, kita misalkan ya. Nah, ini sebuah wadah berbentuk silindris diisi dengan 1/8-nya. Nya itu kan tadi silindrisnya, berarti ini silindris ini diisi 1/8 dari jumlahnya ini, berarti 1/8-nya X. Gitu. Kemudian wadah tersebut ditambah 6 liter, berarti ini ditambah 6, kayak gitu. Sama dengan nih, sehingga berarti sama dengan dong, sehingga isinya menjadi 1/4-nya. Ini berarti silindernya itu ya bentuknya. Berarti ini sama dengan 1/4 X. Kayak gitu. Yang ditanya berapa kapasitas wadah. Wadah itu tadi kita misalkan X ya. Berarti yang kita cari itu adalah yang X-nya. Kayak gitu. Oke. Ini kan ada variabelnya ya. Variabel X sama X. Ini kita samain. Jadi 1/8 X ini pindah ruas menjadi minus ya. Minus 1/4 X ditambah 6 sama dengan 0. Oke, kita selesaiin dulu nih yang ada X-nya. Berarti ini kan nggak bisa ya kita kurangin karena kan dia penyebutnya beda. Jadi kita samain dulu penyebutnya. Ini kan 8 sama 4 itu berarti bisa ya 8 ya. APK-nya 8. Ini berarti tetap 1 X dikurang. Ini kan supaya jadi 8 berarti dikali 2 dong. Ya kan, jadi 8 dibagi 4 itu 2. Hasil baginya itu dikalikan ke pembilangnya. Berarti 2 dikali 1, 2. Berarti ini 2X. Ditambah 6 sama dengan 0. 1 dikurang 2 berarti berapa? Minus ya. Berarti ini minus 1/2 ya. Ini 1/8. 8-nya tetap 1/8 ini minus ya, karena kan 1 kurang 2 itu min 1, ditambah 6 sama dengan 0. Oh iya, ini ada X-nya. Berarti ini kita pindah ruas nih. Min 1/8 X ya. Ini kita pindah ruas ke sebelah kanan. Berarti ini kan positif, pindah ruas kan jadi negatif ya. Berarti ini min 6 kayak gitu. Oke, setelah itu baru kita hilangin nih, ini negatifnya hilangin, ya kan? Ini berarti sama aja nih di X/8 sama dengan 6. Jadi ini kali silang, ini dikali. Berarti kita buat di sini aja, X itu sama dengan ini dikali. 8 dikali 6. Jadi X sama dengan 48. Oke? Karena diminta adalah kapasitas, ini wadahnya berarti satuannya bisa liter. Jadi jawabnya itu adalah 48 liter. Jadi penuhnya silindris ini, itu volumenya itu adalah 48 liter. Oke, bisa ya? Oke, demikian dulu pembahasan kita untuk aritmatikanya yang part ke-6 ini.
Kalau teman-teman semuanya merasa ini videonya bermanfaat, oke, jadi jangan lupa di-share ke temannya yang lain supaya teman yang lain tuh juga tahu, oh soalnya TPA itu bentuknya seperti ini atau soalnya CPNS itu bentuknya seperti ini gitu. Jadi supaya kita sama-sama belajar, supaya kita bisa sama-sama masuk universitasnya dan bisa juga sama-sama jadi PNS-nya kayak gitu ya. Oke, jangan lupa subscribe dan jangan lupa di-share juga. Demikian dulu, terima kasih.